Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang melakukan panjat tebing. Mereka adalah Bucky dan suaminya, yang bernama Dan. Selain mereka berdua, sahabat Bucky, yang bernama Hunter, ternyata juga ikut. Namun ia berada jauh lebih atas daripada mereka berdua. Aksi yang mereka lakukan rupanya sangat berbahaya karena jalur pemanjatan yang rapuh, serta angin yang bertiup sangat kencang. Namun, Dan berusaha meyakinkan istrinya kalau mereka akan baik-baik saja. Ketiganya terlihat sangat menikmati perjalanan itu karena mereka memang sangat suka memacu adrenalin. Ketika Dan ingin meletakkan alat pengait di sebuah lubang, ia tiba-tiba dikejutkan dengan adanya seekor burung. Naas, pengait tubuhnya rupanya tidak sanggup menahan beban tubuh Dan, sehingga ia pun jatuh dari ketinggian lebih dari 200 meter. Kematian Dan tentu saja menjadi pukulan berat untuk Bucky. Ia seperti kehilangan motivasi untuk melanjutkan hidup dan merasa hidupnya kini sudah tidak berarti. Bahkan setelah 51 minggu sejak kematian Dan, Bucky berubah menjadi seorang pecandu alkohol yang depresi, dan menjauhkan diri dari semua orang, termasuk ayahnya sendiri. Sang ayah, yang bernama James, tentu saja khawatir dengan keadaan putrinya. Ia berusaha mendorong Bucky untuk melupakan Dan kembali melanjutkan kehidupannya. Ia bahkan memberikan perumpamaan, apabila situasinya berbalik dan Bucky yang saat itu terjatuh dari tebing, apakah mungkin Dan akan bersikap sama seperti Bucky yang sekarang? James yakin 1000% Dan akan tetap melanjutkan hidup dan bahkan melupakan Bucky. Mendengar hal itu, Bucky semakin marah pada ayahnya dan memilih untuk pergi begitu saja. Sesampai di rumah, Bucky kembali meneguk sebotol alkohol sambil melihat abu suaminya yang masih tersimpan rapi. Keesokan harinya, Bucky kedatangan seorang tamu, yang tak lain dan tak bukan adalah sahabatnya, yaitu Hunter. Sama seperti Bucky, Hunter juga mengaku terpukul setelah kematian Dan, oleh sebab itulah ia mengambil waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri. Namun saat ini, Hunter sudah berhasil mengobati traumanya dan siap untuk memulai petualangan kembali. Hunter meyakinkan Bucky untuk melawan rasa takut dan kembali menjadi dirinya yang dahulu. Karena bagaimanapun juga Dan pasti tidak suka melihat keadaan Bucky yang sekarang. Nah, untuk memulai lembar kehidupan yang baru, Hunter mengajak Bucky untuk memacu adrenalin dengan cara memanjat sebuah tower radio bernama B67 TV Tower dengan tinggi mencapai 2000 kaki atau sekitar 600 meter. Hunter pun menyarankan Bucky untuk menyebarkan abu tubuh Dan dari tower tertinggi, sehingga ia bisa tenang untuk memulai lembaran hidup yang baru. Awalnya Bucky menolak ajakan Hunter karena ia merasa masih belum siap. Namun pada akhirnya, ia pun luluh dan setuju untuk memanjat tower tersebut bersama Hunter. Singkat cerita, keduanya pun akhirnya berangkat menuju lokasi tower. Tower itu terletak di sebuah padang rumput kering yang lumayan jauh dari keramaian. Oleh sebab itulah mereka pun membutuhkan waktu sekitar 6 jam perjalanan untuk sampai di tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Bucky dan Hunter berhenti di sebuah motel untuk beristirahat. Di sana, keduanya pun bertanya pada seorang pelayan apakah tower radio tertinggi masih jauh dari lokasi itu. Dan si pelayan pun menunjuk sebuah lampu kedap-kedip yang merupakan lampu satu-satunya di ujung menara radio. Sebelum melanjutkan perjalanan, Bucky memutuskan untuk mengisi data ponselnya sampai full agar ia tidak perlu mengisi dayanya lagi. Keesokan harinya, Bucky dan Hunter pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tower radio. Selama perjalanan itu, Hunter selalu mendokumentasikan perjalanannya karena nantinya dokumentasi itu akan ia upload di channel YouTube-nya. Hal itu kadang membuat Hunter tidak fokus hingga keduanya hampir saja akan tertabrak oleh truk saat mereka akan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, keduanya pun sampai di lokasi tower radio. Lokasi itu terlihat ditutupi oleh pagar lengkap dengan papan peringatan agar tidak ada orang yang memasuki kawasan tersebut. Namun karena sejak awal mereka bertujuan untuk memanjat tower itu, jadi mereka pun nekat melewati pagar pembatas. Setelah sampai di tower, keduanya pun melihat beberapa burung yang sedang memakan bangkai hewan. Hunter dan Bucky kemudian mengusir burung-burung itu dan Hunter memposting foto bangkai hewan tersebut. Di luar dugaan, orang-orang ternyata antusias melihat postingan Hunter, sehingga membuat Hunter semakin bersemangat untuk mengabadikan momen penjelajahannya kali ini. Singkat cerita, keduanya pun akhirnya sampai di kaki tower radio.
Hunter terlihat sangat excited dan segera memasangkan tali pengaman untuk mereka berdua. Melihat ketinggian tower membuat Bucky merasa ragu, sehingga ia pun berniat untuk mengurungkan diri. Namun lagi-lagi, Hunter berhasil membujuk Bucky dan meyakinkannya kalau semuanya akan baik-baik saja. Keduanya pun mulai menaiki satu persatu anak tangga yang mengarah sampai ke puncak tower. Dapat dilihat, kondisi tower itu sangatlah rapuh dan tidak kokoh, mengingat tower itu memang sudah tua dan tidak terurus lagi. Meskipun begitu, Hunter dan Bucky tetap nekat menaiki tower tanpa memperdulikan kondisi tower tersebut. Tanpa disadari, satu persatu baut pada tower mulai berjatuhan karena gesekan yang terjadi saat keduanya menaiki anak tangga. Tak lama kemudian, keduanya pun berhenti sebentar untuk mengisi tenaga dengan sebotol air yang mereka bawa. Barulah setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke puncak tower. Bucky yang saat itu merasa gugup dan ketakutan terus mendapatkan dukungan dari Hunter yang justru terlihat santai dan menikmati petualangan mereka. Sampai suatu ketika, mereka harus melewati dua pemancar yang berada di jalur tangga. Untungnya, mereka masih berhasil melewati rintangan itu dengan baik. Sebelum sampai ke puncak tower, Hunter sempat menggoda Bucky dengan menggoyang-goyangkan anak tangga. Tanpa disadari, hal itu malah membuat baut tangga perlahan-lahan jatuh semakin banyak. Setelah melewati semua anak tangga, keduanya pun akhirnya sampai di puncak BA67 TV Tower. Mereka pun kemudian merayakan keberhasilan itu dengan mengabadikan momen. Mulai dari selfie, membuat video dengan ponsel, sampai mengabadikan momen bergelantungan di atas ketinggian dengan menggunakan sebuah drone. Barulah setelah itu, Bucky menyebarkan abu suaminya dari atas ketinggian tower. Setelah melakukan semuanya, keduanya pun kembali bersiap untuk menuruni tower tersebut. Dengan tali pengaman yang terpasang pada keduanya, Bucky pun mulai menuruni tower dan kini giliran ia yang membawa tas. Sesuai dugaan, baru beberapa anak tangga dilewati. Semua tangga itu pun terlepas, sehingga Bucky terjebak dan bergelantungan di atas ketinggian. Beruntung, keduanya terhubung oleh tali pengaman, sehingga Hunter bisa menarik Bucky kembali ke puncak tower. Setelah melihat semua tangga sampai pemancar telah jatuh, Bucky pun mulai panik karena mereka akan terjebak di sana. Posisinya yang terlalu tinggi membuat mereka tidak bisa mendapatkan sinyal, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan bantuan. Dan yang lebih parahnya lagi, tas berisi air, drone, dan semua peralatan mereka ternyata jatuh dan tersangkut di pemancar tower. Di tengah kepanikan itu, Hunter berusaha tetap tenang dan ia berhasil menemukan sebuah teropong dan sebuah flare gun. Nah, flare gun itu nantinya bisa digunakan untuk mencari bantuan. Mungkin saja ada orang yang melihat mereka. Karena keduanya terlalu sibuk memikirkan jalan keluar, mereka bahkan tidak menyadari kalau paha Bucky telah terluka. Hunter pun dengan cepat menutupi luka Bucky dengan menggunakan kemeja miliknya. Setelah beberapa jam terjebak, Bucky pun mengingat postingan Hunter, yang berarti di area yang lebih bawah mereka mungkin saja bisa mendapatkan sinyal. Mereka pun akhirnya sepakat untuk membuat postingan permintaan tolong dan menurunkan ponsel Hunter dengan menggunakan tali pengaman. Sayangnya, meskipun mereka sudah berusaha menurunkan ponsel sampai ke batas terendah, mereka tetap tidak bisa mendapatkan sinyal. Tak ingin menyerah begitu saja, mereka pun sepakat untuk menjatuhkan ponsel Hunter, berharap di bawah sana postingan permintaan tolong mereka akan terkirim. Ponsel Hunter kemudian dimasukkan ke dalam sepatu untuk memastikan ponselnya tidak rusak saat sampai di dasar tower. Sambil menunggu bantuan, Hunter pun menggunakan teropong untuk melihat sekeliling, berharap ada seseorang yang mungkin melewati lokasi tersebut. Tanpa sengaja, Bucky melihat sebuah tato angka di kaki Hunter yang selalu disebutkan oleh mendiang suaminya. Namun saat itu, Bucky tidak ingin terlalu memikirkan hal itu karena yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya mereka bisa turun dan selamat dari tower tersebut. Tak lama kemudian, Hunter pun melihat seorang lelaki yang berjalan bersama anjingnya. Mereka berdua pun berteriak meminta tolong, bahkan Bucky sampai melemparkan kedua sepatunya untuk menarik perhatian lelaki tersebut. Sayangnya, lelaki itu tidak mendengar mereka, sehingga ia pun pergi begitu saja. Dapat dilihat, kalau ponsel Hunter di bawah ternyata telah hancur, menandakan kalau mereka gagal mendapatkan bantuan.
Saat diperhatikan, lelaki itu ternyata berjalan menemui rekannya di sebuah camper van yang terparkir tak jauh dari sana. Nah, Hunter pun menyuruh Bucky untuk menembakkan flare gun saat menjelang malam agar kedua lelaki itu bisa melihat sinyal mereka. Kedua lelaki itu pun mendekati lokasi tower sambil membawa beberapa peralatan. Siapa sangka, bukannya menyelamatkan Bucky dan Hunter, kedua lelaki itu malah mencuri mobil Hunter dan pergi begitu saja. Rasa putus asa pun kembali menyelimuti mereka berdua. Malam ini, mereka terpaksa harus menginap di atas tower dengan kondisi dehidrasi, kelaparan, dan kesakitan. Di tengah keheningan malam, Bucky memberanikan diri untuk menanyakan apa maksud tato di kaki Hunter. Karena sudah tidak mungkin menutupi semuanya lagi, Hunter pun akhirnya mengakui kalau ia sempat berselingkuh dengan Dan. Sebelum dia menikahi Bucky, Hunter meminta maaf pada Bucky karena ia sudah mencintai suaminya. Ia benar-benar sudah menyesali perbuatannya, dan ia juga sudah melupakan Dan. Sejak Dan menikah dengan Bucky. Mendengar hal itu, Bucky pun mencoba memaafkan Hunter karena semuanya juga sudah berlalu. Keduanya kemudian teringat pada drone yang ada di dalam tas. Keduanya berpikir kalau mereka mungkin bisa menggunakan drone itu untuk mendapatkan bantuan. Nah, karena drone-nya berada di bawah, jadi Hunter pun memutuskan untuk turun mengambil drone tersebut. Setelah mendapatkan tas mereka, Hunter pun mencoba kembali naik dengan bantuan Bucky. Sayangnya, karena genggaman Hunter tidak terlalu kuat, genggamannya pun terlepas, sehingga ia pun terjatuh. Untung saja, ia masih bisa berpegang pada tas mereka, sehingga Bucky pun berhasil menariknya kembali ke atas. Setelah itu, Bucky mencoba menggunakan drone untuk mengirimkan secarik kertas dengan pesan meminta bantuan ke motel mereka. Sayangnya, baru diterbangkan beberapa detik, drone itu tiba-tiba kehabisan daya, sehingga Bucky terpaksa mengambil kembali drone tersebut. Ia kemudian teringat pada life hack yang diajarkan oleh Hunter. Bucky pun nekat memanjat lebih tinggi untuk mengisi daya drone tersebut sampai penuh. Selama 1 jam lebih, Bucky menahan posisi itu untuk memastikan drone mereka terisi sepenuhnya. Sesekali ia pun diserang oleh burung pemakan bangkai karena burung itu mencium aroma darah dari kaki Bucky yang terluka. Namun untungnya, dengan segala perjuangan, Bucky pun berhasil mengisi daya drone sampai penuh. Keduanya kemudian bersiap untuk menerbangkan drone itu sampai ke motel terdekat. Naas, perjuangan mereka kembali gagal karena saat di persimpangan jalan menuju hotel, drone mereka malah ditabrak oleh sebuah truk dan hancur begitu saja. Hal itu pun membuat Bucky dan Hunter merasa sangat sedih sekaligus frustasi. Bahkan Bucky merasa ia sudah tidak sanggup lagi untuk melewati 1 malam di tempat tersebut. Kini harapan satu-satunya yang mereka miliki adalah ponsel milik Bucky. Bucky pun bertekad ingin mengirimkan pesan pada ayahnya dengan cara menjatuhkan ponselnya. Jadi, ia pun meminta Hunter untuk meminjamkan sepatunya. Secara tidak terduga, Hunter malah menjawab kalau ia tidak bisa menyerahkan sepatunya karena tubuhnya berada di bawah. Tak disangka, sejak kemarin, Bucky hanyalah berhalusinasi. Sejak insiden Hunter turun mengambil tas, ia sebenarnya tidak berhasil naik kembali ke atas. Bucky hanya berhasil mendapatkan tas mereka sementara tubuh Hunter telah menjadi santapan burung-burung pemakan bangkai. Malam itu, badai mulai datang menyelimuti tubuh Bucky. Bucky yang sudah putus asa membuat sebuah video perpisahan sekaligus permintaan maaf pada sang ayah, karena selama ini ia tidak sadar kalau ayahnya sangat menyayanginya. Keesokan harinya, Bucky yang sudah lemah dihampiri oleh seekor burung pemakan bangkai. Burung itu pun perlahan mendekati tubuh Bucky dan bersiap untuk memakan kakinya. Tanpa diduga, Bucky tiba-tiba terbangun dan menangkap burung tersebut. Dengan tangan kosong, Bucky membunuh burung itu dan lantas memakannya. Setelah mendapatkan energi yang cukup, Bucky bersiap turun menuju ke pemancar. Ia mengirim pesan pada sang ayah, memasukkan ponselnya ke dalam sepatu Hunter, dan sepatu itu kemudian dimasukkan ke dalam tubuh Hunter. Hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan ponsel Bucky tidak rusak, sehingga pesan permintaan tolongnya bisa terkirim kepada sang ayah. Tak disangka, usahanya itu pun akhirnya membuahkan hasil. Pihak tim SAR berhasil menemukan Bucky sehingga ia pun akhirnya terselamatkan. Tak lama kemudian, ayah Bucky pun datang dan ia sangat bahagia melihat putrinya dalam keadaan baik-baik saja. Dan film pun akhirnya selesai.